Oke, di sini kami dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya akan menyajikan sebuah video yang berkaitan dengan teknik dasar keterampilan konseling yang ada pada sesi opening skill, kemudian paraphrase skill, reflection to feeling, dan reflection to meaning, dan berakhir di summarizing. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita langsung simak aja videonya. Sudah. Action. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Rai? Alhamdulillah, kabar saya baik. Ya, sebelumnya saya sudah menerima intake form terkait sesi konsul kali ini. Apakah kamu sudah siap untuk mengikutinya? Alhamdulillah, saya sudah siap. Oke, di sini ada tempat duduk. Kamu boleh memilih tempat duduk mana yang kamu duduk di situ itu kamu merasa nyaman. Oke, saya akan duduk di sebelah sini. Silahkan. Dan untuk itu, menurut kamu, saya ini sebagai konselor yang akan menemani kamu, saya itu duduknya sebelah mana agar kamu merasa nyaman ketika kamu berkomunikasi dengan saya? Duduk di depan saya saja. Saya di sini ya? Iya. Apakah sudah nyaman? Alhamdulillah sudah. Oke, sebelumnya perkenalkan saya terlebih dahulu. Saya ini Siti Diana Spini Fatimah dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan menemani kamu selama sesi konseling. Sebelumnya saya ini melihat kamu seperti merasa ada tekanan. Apa yang kamu rasakan ketika saat ini? Merasa gelisah. Bisa. Iya. Kemudian, tapi ya sebelumnya gitu. Saya ketika kamu melihat kamu datang dari tadi ke sini, kamu merasa semangat, kamu tetap senyum gitu ya berhadapan dengan saya, sehingga kamu itu tidak memperlihatkan masalah kamu kepada orang lain. Saya salut banget sama kamu. Kemudian, apakah ada hal lain gitu, hal lain yang kamu rasakan menjadi masalah kamu? Atau latar belakang kamu seperti apa, dari sisi pendidikan kamu seperti apa, sehingga kamu merasa tertekan dengan masalah itu? Jadi saya latar belakang pendidikan saya dulu ya. Saya SD-nya di SD Diana Kalimukti, SMP-nya di SMPN Dua Garut, SMA-nya di SMA 15 Garut, dan sekarang saya lagi menempuh pendidikan S1 di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Dan sesuatu yang menjadi tekanan saya kan, menjadi mahasiswa itu harus baik ya dalam public speakingnya, harus bisa tampil di depan umum. Nah, saya merasa kekurangan di dalam hal itu. Sebelumnya kamu itu sudah pernah belum menjalani sesi konseling? Sebelumnya saya belum pernah. Jadi sesi konseling kali ini emang pertama kali kamu masuk ke ruang konseling gitu ya? Oke, sebelumnya izinkan saya menjelaskan sedikit tentang konseling ya. Konseling itu suatu proses membantunya seorang konselor atau saya di sini membantu seorang konseling ya kamu gitu ya untuk memecahkan suatu permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kamu gitu. Di sini saya sebagai konselor memberikan fasilitas untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Kemudian di sini ada beberapa hal yang perlu kita sepakati dari asas kerahasiaan dalam sesi konseling. Jadi kalau misalnya kamu itu bercerita kepada saya tentang apa yang terjadi, saya tidak boleh menceritakannya kepada orang lain. Nanti seandainya ya, kalau misalnya ada yang ingin mengetahui hal ini, apa yang kamu ceritakan kepada saya hari ini, apakah boleh diberitahukan atau siapa saja yang boleh tahu tentang hal ini? Oh iya, jadi untuk saat ini ya, mungkin yang tahu cuma saya, ibu, dan juga mungkin aku sudah menikah. Oh iya, mungkin untuk saat ini hanya kita yang tahu ya rahasianya. Jangan nanti kalau misalnya ada teman kamu, saya tidak boleh memberitakan ini kepada teman-teman kamu seperti itu. Baik, untuk melanjutkannya, apakah ada hal-hal yang ingin kamu tanyakan terkait sesi konseling kali ini? Yang untuk saya tanyakan itu mengenai kontrak konselingnya itu akan berapa kali ya dilaksanakan? Kalau untuk kontrak konseling biasanya
memaksimalkan peningkatan pengembangan itu dilaksanakan selama 3 sesi atau 4 sesi. Dalam satu sesi itu biasanya dilaksanakan selama 60 sampai 90 menit maksimalnya, seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Mungkin sudah cukup. Oke, untuk lebih mengefektifkan waktu ya, saya ingin menanyakan terlebih dahulu pada kamu, apa yang ingin kamu selesaikan pada sesi konseling kali ini? Untuk saat ini saya sedang mengalami masalah kurang percaya diri ketika saya berada dan tampil di hadapan umum. Oh iya, kamu itu merasa kamu tidak percaya diri dengan diri kamu sendiri, kamu merasa malu ketika kamu berhadapan dengan orang lain di depan umum seperti itu. Kemudian apakah ada hal lain yang membuat kamu itu menjadi permasalahan di hidup kamu? Ya, permasalahannya itu aja sih. Saya dimana ingin berpendapat mungkin hanya bisa dipikiran saja tanpa bisa mengungkapkannya gitu, seperti itu. Jadi kamu itu stuck di diri kamu sendiri, kemudian kamu sulit menjalankan relasi bersama orang lain karena kamu takut. Kemudian apakah ada dampak yang terjadi pada diri kamu ketika kamu melaksanakan hal itu, melakukan hal itu? Tentunya ada sih ya dampaknya. Jadi saya kurang berinteraksi dengan orang-orang, jadi kayak menghindar gitu dari kerumunan orang-orang, gitu, sulit bersosialisasi dan juga lebih mengurung diri di kamar gitu. Jadi jarang untuk berrelasi dengan orang-orang di sekitar. Oh, iya. Jadi kamu itu dari awal ya kamu kurang percaya diri, kemudian kamu malu berhadapan dengan orang lain, sehingga kamu itu dampaknya itu kurang relasi. Kamu takut ketika kamu berkomunikasi dengan orang lain, kamu itu takut salah dalam bertindak, dalam berbicara seperti itu. Kemudian kamu lebih mengurung diri kamu sendiri. Ketika kamu mempunyai suatu masalah, kamu memilih untuk sendiri dibandingkan dengan berkecimpung dengan orang lain seperti itu. Oke guys, seperti itu. Oke baik teman-teman, di sini kami sudah menyajikan video dan kalian juga sudah menyaksikan video tersebut. Kami pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan dari saya selaku konselor dan teman saya selaku konseli. Mohon maaf, kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.